Halo semua, welcome back to Moms Gata Channel. Dadar gulung adalah salah satu jajanan tradisional kesukaan aku. Sebenarnya dadar gulung seperti ini sering atau banyak kita jumpai di jajanan pasar. Tapi ternyata cara membuatnya gampang banget. Nah, di video kali ini aku akan membagikan resep dan cara membuat dadar gulung yang enak, lembut, dan teksturnya berlubang atau berpori seperti ini. Berikut bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat dadar gulung. Karena aku mau bikin sedikit aja, jadi di sini aku pakai tepung terigunya hanya 150 gram. Nah, untuk ini sebenarnya nggak aku timbang ya, karena aku tidak punya timbangan. Jadi aku pakai takaran sendok aja. Jadi kira-kira 15 sendok makan munjung. Oke, kemudian di sini juga sama, tepung tapiokanya aku pakai 1,5 sendok makan. Kemudian garam secukupnya, dan di sini aku pakai gula merah 150 gram. Kemudian daun pandan 1 lembar aku potong-potong. Nah, di sini aku pakai kelapa yang agak muda, kemudian dikupas lalu diparut. Ini dari 1/4 butir kelapa ya. Kemudian di sini santan aku pakai 350 kurang lebih. Dan pewarna, tentunya pewarna makanan ya, aku pakai yang aroma pandan. Oke, kita olah. Pertama kali aku mau bikin isian dadar gulung dulu atau unti. Aku masukkan gula merahnya, kemudian daun pandan, lalu aku beri sedikit garam, dan selanjutnya aku masukkan air. Kemudian masak hingga mendidih. Setelah air gulanya mendidih, sekarang aku masukkan kelapa parutnya. Aku lebih suka masak kelapa ini atau unti ini dengan air yang agak banyak. Jadi aku masak kelapanya benar-benar tanak. Nah, setelah seperti ini, biarkan sampai air menyusut. Untuk kalian yang ingin rasanya lebih manis, bisa ditambahkan gula pasir ya. Kalau untuk aku sudah cukup manis dengan 1/4 butir kelapa dengan 150 gram gula merah sudah cukup. Tapi opsional aja ya, tergantung selera masing-masing. Nah, ini sudah mulai, airnya sudah menyusut, jadi unti sudah benar-benar matang, sudah tanak ya. Tapi juga jangan terlalu kering, jangan juga berair. Nah, sementara unti masih panas, sekarang kita bikin olahan untuk kulit dadarnya. Yuk. Siapkan tempat untuk adonan, kemudian masukkan tepung terigu, lalu tepung tapioka, kemudian masukkan santan sedikit demi sedikit. Kenapa masukkan santan sedikit demi sedikit? Ini ada dua tujuannya. Yang pertama agar tepung tidak menggumpal. Lalu yang kedua agar nanti kita bisa kira-kira adonan jangan sampai terlalu encer. Aduk pelan-pelan. Tempatnya kurang besar, jadi aku kurang leluasa ngaduknya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Aku mau kasih sedikit garam biar nggak terlalu tawar rasanya.
Setelah adonan halus, sekarang aku tambahkan pewarna makanan. Dikira-kira aja ya, seberapa mau warna hijaunya yang kita inginkan. Menurut aku warnanya sudah cukup. Untuk teksturnya, ya, kekentalannya sudah cukup, tidak terlalu encer, juga tidak terlalu kental. Sekarang siap kita jadikan kulit dadar. Pertama kali panaskan teflon, kemudian masukkan adonan secukupnya. Di sini aku pakai 34 sendok sayur ya. Lalu putar-putar supaya adonan memenuhi permukaan teflon. Masak menggunakan api kecil ya. Dan biarkan adonan yang masih berwarna putih ini menghilang. Nanti jika sudah menghilang, artinya kulit dadar sudah matang. Selanjutnya bisa kita angkat. Kalau kalian menggunakan teflon yang masih bagus, nggak perlu diolesi minyak goreng dulu ya. Karena biasanya kulit dadar akan langsung lepas. Oke, kita singkirkan. Masak dan lakukan hal yang sama pada semua adonan yang masih tersisa. Setelah semua kulit dadar jadi, sekarang waktunya kita bungkus untinya. Kita siapkan 1 lembar kulit dadar, kemudian masukkan unti secukupnya. Aku di sini pakai 1 sendok makan. Kemudian lipat pertama kali dari bawah, kemudian kedua sisi kanan dan kiri, lalu gulung-gulung. Namanya juga dadar gulung ya. Tuh, bagus ya. Kulit dadarnya berlubang atau berpori seperti ini. Oke semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini apabila kalian anggap video ini bermanfaat. Terima kasih, selamat mencoba.